Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibud da'awat wa kashifil kurubat. Wassalatu wassalamu ala azkal bariyat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat wa ba'du. Para sahabat fillah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari keempat dalam puasa pada tahun ini, dan semoga kita masih terus diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menyempurnakan puasa-puasa kita ke depannya, dan ini semua tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu permasalahan mungkin yang sudah banyak kita ketahui, sudah banyak para sahabat dengarkan, akan tetapi mungkin sebagai pengingatlah bagi kita, bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, dan bagi sahabat fillah dimanapun Anda berada. Permasalahan doa. Doa adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik bagi kita, baik di dunia dan di akhirat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari segala madharah, segala yang tidak baik di dunia dan juga di akhirat. Ini merupakan doa yang sebagaimana didefinisikan oleh para ulama kita. Doa memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, doa itu masuk ibadah. Diambil dari ud'uni astajib lakum, firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku kemudian aku akan mengabulkan permintaan kalian. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, juga Allah menjanjikan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, barang siapa yang sombong akan ibadahku. Di awal ayat Allah mengatakan, Allah berfirman yang menjadikan pengkabulan doa, pengijabahan doa ketika kita berdoa. Dan di akhir ayat Allah berfirman yang sombong akan ibadahku. Berarti di sini doa merupakan ibadah. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, doa wal ibadah, doa itu merupakan ibadah. Disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah. Man lam yas'alullah yaghdab. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah. Seperti yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam gubahan syair banyak dikatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah apabila kalian meninggalkan berdoa kepadanya. Wa ibnu Adam yaghdabu hina yus'al. Tetapi anak Adam ketika kita minta kepada mereka, kemungkinan mereka akan marah. Ini kebalikan antara Khaliq dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala marah apabila tidak diminta, dan ibnu Adam akan marah apabila kemudian kita terus meminta. Satu hal yang penting dalam ibadah adalah masalah istijabah, masalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita harus yakin bahwa segala yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ma min mu'min, tidak ada seseorang yang mukmin yang siwajhulillahi subhanahu wa ta'ala, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu permasalahan, illa a'tah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, illa a'tah Allah iya, apa yang dia minta. Imma ajjalaha lahu fid dunya, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan doa tersebut, mengabulkan doa tersebut di dunia. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menabung doa tersebut untuk diberikan pahalanya ketika di akhirat nanti, selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa dalam doanya tersebut. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan tergesa-gesa itu ketika seseorang berdoa, tapi kemudian dia mengatakan, inni ara an lam yustajab, saya melihat doa saya tidak dikabulkan. Ini merupakan ajalah, ketergesa-gesaan seorang hamba terhadap doanya, dan ini salah satu yang bisa menjadi penghalang dari doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa
doa itu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan langsung berikan doa tersebut, mengabulkan doa tersebut. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan doa tersebut di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di akhirat nanti. Dan kemungkinan yang ketiga, doa tersebut akan menghilangkan atau menolak musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berdoa tentang satu hal, tetapi hal tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa tersebut dijadikan sebagai penolak musibah yang sudah sebenarnya akan terjadi pada kita. Ini kemungkinan yang ketiga. Begitu pentingnya doa dalam Islam. Apa hubungan doa dalam bulan Ramadan? Kita mengetahui banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan berdoa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala ketika memulai firman-Nya mewajibkan kita untuk membaca doa, mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dalam surat Al-Baqarah. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita masalah doa. Akhir dari ayat perintah berpuasa, di akhirnya Allah SWT mengatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ya Muhammad, para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Kita lihat, perhatikan di akhir dari perintah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan permasalahan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Pentingnya doa. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwah as-sha'im hatta yaftur. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, doanya imam yang adil, seorang pemimpin yang berlaku adil kepada masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya, doa tersebut dalam bulan Ramadan, sehingga kita banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin di sana ada beberapa adab, ada beberapa tata cara bagaimana agar doa kita itu menjadi doa yang benar, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita membuka doa kita dengan berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita mengakui dosa-dosa kita, iktiraf dengan dzunub kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga adalah kita minta dengan ilhah, dengan sungguh-sungguh. Dalam hadisnya Rasulullah SAW melarang kita untuk meminta, ya Allah ampuni saya apabila Engkau ini, ya Allah ampuni rahmati saya apabila Engkau ini, ya Allah berikan rezeki kepada saya apabila Engkau ini. Ini perkara yang tidak boleh. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan ilhah, dengan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya manusia dengan Khaliq, dengan pencipta. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus, Allah akan senang. Berbeda dengan manusia, kalau kita minta terus-menerus kepada seseorang, lama-lama dia akan marah. Yang kedua adalah kita berwudu. Kemudian kita istiqbal kiblat. Kita menghadap kiblat ketika berdoa. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah SWT tidak dengan suara yang keras. Allah qarib, dekat kepada kita. Meminta kepada Allah SWT dengan suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang pelan, Allah akan mendengarkan doa kita. Kemudian di antara ada tata cara berdoa yang baik adalah kita memilih waktu-waktu yang waktu tersebut tempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya setelah adzan, antara adzan dan qomat, ketika berbuka puasa, ketika waktu sahur. Itu adalah waktu-waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gampang, lebih mudah dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adab yang lain adalah kita menjaga makanan kita. Dalam hadis yang sudah sangat terkenal, seorang yang sudah sangat membutuhkan kepada Allah SWT, kemudian dia mengangkat ya Rab, kemudian dia tidak dikabulkan doanya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, fa'ana yustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya makanan haram, minuman haram. Ini adab. Salah satu adab adalah kita bagaimana menjaga makanan dan yang kita minum agar menjadi makanan yang halal, agar mudah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk adab adalah kita husnudzon, kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita memiliki suudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik bagi diri kita, bagi anak kita, bagi harta kita, bagi keluarga kita. Ini merupakan perkara yang tidak baik, dan ini perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita mendoakan anak kita dengan perkara yang jelek. Anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu, atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kamu jatuh, atau doa-doa yang tidak baik. Ini juga kemudian akan berdampak tidak baik bagi anak kita, karena doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita minta yang tidak baik bagi diri kita, bagi anak kita, bagi keluarga kita. Dan kita harus banyak berdoa pada bulan Ramadan ini, bulan yang banyak sekali kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dalamnya. Seyogyanya kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikhuna, guru-guru kami sering menasihati kepada kami, usahakan dalam satu hari kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik tentunya. Dan jangan lupa juga doa tersebut harus kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa masalah akhirat. Jangan hanya kita minta masalah dunia, kita melupakan masalah akhirat. Sayyidatina Aisyah meminta pelajaran kepada Rasulullah SAW, apa yang saya baca ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah dosa kami. Dan juga minta dua hal yang kita sangat butuhkan, ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita minta permasalahan dunia, kita juga minta permasalahan akhirat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi keluarga saya. Allahumma habbibna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wajibna wa jannibna minhu ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.